Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. La ma lahu sababun mutaqaddimun karak'atay wudu'in wa tawafin wa tahiyatin wa kusufin wa salati janazatin walau ala ghaibin wa i'adati ma'a jama'atin walau imaman wa kafa'itati fardin aw naflin lam yuqsad ta'khiruha lil waqti al makruhi liyuqdiyaha fihi aw yudawimu 'alaiha. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya lahiriah maupun batiniah. Kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita sampai pada halaman 158 yang megang terjemahan 158. Kalau kitabnya sama cetakannya ya. Enggak sama. Kita masuk bab ini, itu bab sholat-sholat yang dilarang ya. Fara' cabang, sholat-sholat yang dilarang dengan karahiyatut tahrim di 5 waktu atau di 3 waktu tertentu. Kita sudah baca kemarin, ada sholat, yaitu sholat yang tidak punya sebab, yaitu nafal mutlak. Sholat nafal mutlak dan sholat tasbih. Nafal mutlak itu sholat sunnah yang enggak ada sebabnya sama sekali. Tidak ada waktunya, bebas kapan aja dan tidak ada sebabnya. Kemudian sama seperti itu juga sholat tasbih. Sholat tasbih nggak ada sebabnya kan? Sebab apa? Nggak ada. Waktunya juga bebas. Itu hukumnya sama. Sholat yang tidak bersebab. Atau sholat yang punya sebab tapi sebabnya belakangan, seperti istikharah, sholat ihram. Ini dilarang di waktu tertentu. Kapan dilarang? 1. Setelah sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari dan terangkat ukuran orang melempar tombak, ukuran tombak kurang lebih 16 menit. Wa asrin, dan setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Dan yang ketiga, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah, ketika waktu istiwa di selain hari Jumat. Waktu istiwa itu sangat sebentar ya, sangat sebentar. Jadi jangan sampai sekiranya tuh adalah jamnya di sini istiwa. Ini kurang lebih tuh jam 12.32, jam 12.31. Sampean paskan takbirnya di waktu istiwa, dosa. Kalau sholat-sholat yang tidak bersebab atau sebabnya mutaakhir. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas sholat-sholat yang diperbolehkan di waktu-waktu ini. Lama lahu sababun mutaqaddimun. Tidak dilarang sholat yang punya sebab mutaqaddim, sebab dulu. Jadi pokoknya sebetulnya selain yang 2 yang kemarin boleh semua. Selain sholat tanpa sebab atau yang sebabnya mutaakhir, nggak apa-apa dilakukan di 3 waktu ini. Habis subuh sampai terbit, sampai terangkat matahari, habis asar sampai terbenam, dan di waktu istiwa. Boleh-boleh aja. Sholat apapun juga boleh. Nah di sini dikasih contoh. Lama lahu sabab. Tidak haram, tidak makruh karahiyatut tahrim, sholat yang punya sebab mutaqaddim, sebab yang dahulu. Contohnya apa? Karak'atay wudu'in, 2 rakaat sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu wudu dulu baru sholat sunnah. Nah, sebab wudu dianjurkan sholat sunnah. Nah ini yang namanya sebab mutaqaddim, sebab duluan. Sebab sunnahnya sholat ada terlebih dahulu daripada sholatnya. Seperti contoh juga wa tawafin, dan sholat sunnah tawaf. Tawaf dulu, sampean kan tawaf dulu. Selesai tawaf baru disunnahkan sholat sunnah tawaf. Sebab tawaf disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu namanya sebabnya duluan, tawaf dulu baru sholat sunnah. Wa tahiyatin, begitu juga sama, tahiyatul masjid. Kalau pian nggak masuk masjid ya nggak sunnah sholat ini. Sebab masuk masjid baru sholat. Sebabnya dulu baru sholatnya.
Wa kusufin, begitu juga kusuf. Ya. Gerhana. Salat kusuf, salat gerhana. Karena sebab gerhana baru salat. Bukan salat dulu baru gerhana kan? Sebab gerhana baru salat. Ada yang bilang kusuf itu sebabnya barengan sama salatnya, nggak apa-apa. Yang dilarang itu yang sebabnya belakangan. Kalau sebabnya barengan nggak apa-apa juga. Wa sholati janazatin, dan sholat janazah. Karena ada janazah baru sholat. Tapi sholat janazah wajib ya, wajib. Walau ala ghaibin, walaupun sholat jenazahnya atas mayit yang gaib. Jadi misal di masjid sini ada orang meninggal di Martapura, nggak bisa berangkat ke sana, diumumkan di masjid, sholat gaib untuk fulan bin fulan di luar kota. Nggak harus jauh-jauh, di Martapura misal, kayak dari sini ke Martapura. Sholat di sini sholat gaib, nggak apa-apa. Habis asar, selesai sholat asar, kan nggak boleh sholat sunnah. Yang nggak boleh itu sholat sunnah dua macam, yang tidak bersebab dan sebabnya mutaakhir. Gimana Beb kalau ada jenazah habis asar? Ya sholat aja, nggak ada masalah. Karena ini bukan masuk sholat yang dilarang. Atau jenazahnya nggak di sini, di luar kota, di Jawa misal. Boleh kan yang namanya sholat gaib? Nanti kita bahas pada babnya. Ada yang namanya sholat gaib, sholat jenazah tapi jenazahnya nggak di sini. Jadi ada orang meninggal di luar kota, kita nggak bisa ke sana, kita sholat di sini. Gimana? Boleh tidak? Boleh dengan syaratnya. Mungkin yang perlu diketahui dengan detail. Satu, mayitnya harus sudah dimandikan di sana. Jadi mayitnya harus sudah dimandikan. Ya, jadi mayitnya sudah dimandikan dan belum dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan sudah selesai waktunya. Jadi mayit sudah dimandikan, kita sholat di sini. Makanya bahasanya begini. Biasa di masjid-masjid di Arab ada adat. Kalau habis sholat jenazah digabungkan wa alaman sahhat salatuhu minal muslimin. Dan orang-orang yang sah disolati dari jenazahnya orang muslim. Jadi boleh. Di asar nggak apa-apa, habis subuh nggak apa-apa. Bukan sholat yang dilarang. Wa i'adati ma'a jama'atin walau imaman, dan sholat i'adah nggak apa-apa. Habis sholat asar atau habis sholat subuh diulangi lagi, itu namanya i'adah, mengulangi sholat. Boleh kan hukumnya? Diulangi Beb, tapi ini habis subuh nggak apa-apa. Setelah sholat subuh pian i'adah, mengulangi lagi sholat subuh berjamaah. Karena tadi sholat subuhnya sendirian, kebetulan sekarang ada jamaah, mau diulangi lagi berjamaah, boleh. Boleh, walaupun dia jadi imam. Wa kafaitati fardhin, begitu juga sholat fardu yang ketinggalan. Ada orang nggak sholat duhur, wajib qadha duhur kan? Ada asar, dia sholat asar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai asar, mau qadha duhur, boleh kada? Boleh. Kan katanya habis asar nggak boleh sholat. Ingat ya, ini diingat kaidahnya. Soalnya kita sering lupa ini. Sholat yang dilarang di 3 waktu ini, habis subuh, habis asar, sama waktu istiwa, yang tidak bersebab. Sholat sunnah, ingat sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah yang tidak bersebab, atau sholat sunnah yang sebabnya datang belakangan setelah sholat. Kalau saya mau qadha sholat gimana? Nggak apa-apa, justru cepet-cepet memang. Pian guring, bangun-bangun asar, langsung sholat asar. Oh iya tadi duhur belum sholat, sekarang qadha asar ini sekarang kayak apa? Nggak apa-apa, malah dianjurkan secepatnya. Ini wajib, nggak apa-apa. Sholat wajib yang ketinggalan, yang tertinggal, qadha nggak apa-apa. Habis subuh, habis asar, atau waktu istiwa, misal seandainya nggak sengaja ngepas, tidak apa-apa. Jangankan fardu au naflin, atau bahkan sholat sunnah yang tertinggal, mengqadha sholat sunnah di waktu ini nggak apa-apa. Malam lupa witir, selesai subuh, pagi bangun subuh udah terlambat kan, langsung sholat subuh. Allahu Akbar. Selesai subuhan mau qadha witir yang tadi malam, boleh nggak? Boleh. Habis subuh nggak apa-apa, habis asar nggak apa-apa juga. Duha lupa mau qadha habis asar, boleh selagi. Nah ini ada kaidahnya ya. Mengqadha wajib, mengqadha sunnah di waktu yang dilarang boleh secara umum, umumnya boleh.
malam yaksud ta'khiruha, selagi dia tidak sengaja bertujuan ta'khiruha, mengakhirkan sholat liwaktil makruh, di waktu makruh, liyuqdiyaha fi, untuk godok di waktu tersebut. Jadi ulun nih sholat duhur, apa enggak sholat duhur, contoh terlambat kodok, nantilah saya kodoknya di habis asar aja. Kodoknya di habis asar, di asar saja. Kenapa di habis asar? Ini di kaidahnya ya. Kenapa ditaruh di habis asar? Iya, biar sengaja ditaruh di waktu makruh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sengaja ditaruh di habis asar di waktu makruh baru nggak boleh. Sengaja ditaruh di waktu makruh. Atau begitu juga tadi kayak sholat sunnah witir. Sholat sunnah ya, yang mau dikodok, kan boleh dikodok di waktu kapanpun aja, bebas. Sholat sunnah sahibul waqt bebas dikodok di kapanpun juga. Kecuali sengaja. Ya, sengaja saya taruh di waktu makruh. Walam nggak witiran, ketiduran. Bangun-bangun adzan kan, langsung sholat subuh. Selesai sholat subuh, nah kesempatan nih, saya taruh witir di waktu makruh. Nah, yang kayak gini nggak boleh. Talaub, soalnya main-main sama syariat. Au yudawimu alaih, atau rutin tiap hari witirnya ditaruh habis subuh. Godok tiap malam, godok habis subuh misal. Atau saya kepengen berencana, walaupun baru satu kali ngerjakan, walaupun satu kali, tapi berencana mau mengkodok, sengaja mau mengkodok sholat di waktu makruh. Nah ini dilarang. Kenapa? Karena main-main. Nah, jadi jelas ya, sebetulnya nggak dilarang apapun kecuali tadi sholat tanpa sebab atau sebabnya belakangan. Kalau sholat yang lain boleh, kecuali tadi satu ini, sengaja diletakkan di waktu makruh atau niat mau merutinkan. Nah kalau pian nggak ada sengaja, saya memang kebetulan. Kan namanya orang habis duhur kan asar pasti kan. Habis duhur kan pasti asar. Ya, saya mau qadha duhur mau nggak mau ya memang habis sholat asar. Saya sengaja memang sholat asar dulu. Kenapa? Karena kalau sholat duhur dulu qadha nggak enak. Atau kalau sholat duhur dulu nanti ketinggalan jamaah asar. Sengaja ditaruh setelah asar, tapi bukan karena sengaja makruh. Bukan. Ada orang nggak sholat duhur bangun pas adzan asar. Kan suruh qadha duhur kan? Sedangkan masjid udah mau berjamaah. Saya jamaah dulu, asar dulu. Duhurnya nanti aja habis asaran. Ini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dia tidak berniat naruh di waktu makruh. Dia niatnya ngejar jamaah dulu baru qadha duhur. Jamaah asar dulu baru qadha duhur, nggak apa-apa kayak gini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Bahkan kayak contoh juga sering dicontohkan ini. Orang habis sholat asar, kelupaan tadi belum qobliyah asar. Boleh qobliyah asar dikerjakan setelah asarnya, boleh. Pian sholat asar, Allahu Akbar. Tadi saya lupa belum qobliyah asar 4 rakaat. Ya, belum qobliyah asar 4 rakaat. Boleh nggak sekarang dikerjakan nih habis asar? Boleh. Yang penting tidak sengaja meletakkan di waktu makruh dan tidak rutin. Tidak yudawim, tidak dirutinkan. Jelas ya? Sama kayak orang datang ke masjid subuhan terlambat. Subuh ke masjid telat, imam udah takbir, nggak sempat sholat sunnah qobliyah subuh. Langsung ikut subuhan. Selesai salam, saya belum qobliyah. Nggak apa-apa, lakukan qobliyah. Qadha ada? Nggak qadha, masih masuk waktu sebetulnya itu ya. Karena qobliyah subuh sudah pernah kita bahas dulu ini. Qobliyah subuh itu hilang waktunya kapan? Dengan terbitnya matahari, bukan dengan melakukan sholat subuh. Begitu juga qobliyah asar, hilang waktunya kapan? Dengan tenggelam matahari, bukan dengan melakukan asar. Jadi orang yang sholat asar tetap masih disunnahkan qobliyah seandainya belum melakukan qobliyah. Orang yang sholat subuh masih dianjurkan, disunnahkan melakukan qobliyah subuh, walaupun sudah subuhan, tetap disunnahkan. Yang penting matahari belum terbit. Nah ini tidak dilarang kecuali tadi sengaja meletakkan di waktu makruh atau tiap hari qobliyah subuhnya habis sholat subuh terlambat terus. Sengaja ya, sengaja.
sengaja ngepaskan waktu itu. Kalau memang terlambatnya nggak sengaja, lain cerita. Beb, ulun nih subuhnya pas telat terus. Kayak apa ini? Ulun nggak niat, nggak direncanakan, tapi terlambat terus tiap hari. Jadi qobliyahnya habis sholat subuh. Kalau nggak diniatkan nggak apa-apa. Kalau taharro itu memang sengaja memilih waktu. Iqa as-salati ghairi sahibatil waqt, meletakkan sholat selain sholat pemilik waktu, fil waqtil makruh, di waktu makruh, min haitsu kaunuhu makruhan, karena memang sengaja ini saya taruh di waktu makruh. Sudah saya jelaskan tadi, cuman ini penjelasan dari kitab. Kalau seandainya ya ada orang sengaja taharro, meletakkan khusus, memang dia memilih meletakkan sholat di waktu yang dilarang, ya, sholatin ghairi sahibil waqt, bukan waktu itu, kayak sholat asar atau sholat subuh misal, bukan sholat pemilik waktu, bukan, sengaja kita letakkan di situ, kayak tadi contohnya, sampean sengaja sholat godok sholat duhur, atau sengaja sholat sunnah yang ada waktunya duluan, diletakkan di habis asar, fil waqtil makruh, di waktu yang dilarang, min haitsu kaunuhu makruhan, karena waktu itu waktu yang memang makruh. Jadi saya meletakkan di situ memang sengaja. Ini pas saya mau ngepaskan di waktu makruh, fatahrumu mutlaqan, haram mutlak, mau sholat apapun juga, walatan akid, dan tidak terhitung. Ini kayak gini jelasnya. Saya sengaja mau naruh satu sholat apa ini, apa aja, sholat apa aja, mau qodok fardu, mau qodok sunnah, atau bahkan sholat yang sebabnya duluan masuk masjid, ya, saya sengaja meletakkan di waktu yang dilarang, habis asar, habis subuh, atau ketika istiwa, fi waqti makruhin. Kenapa ditaruh di sini? Karena memang saya mau ngepaskan dikerjakan di waktu makruh. Ini keluar pembahasan. Habis subuh contohnya gini, saya tanya dulu sama Pian. Habis subuh saya ke masjid. Sunnah sholat tahiyatul masjid tidak? Sunnah. Dilarang tidak? Tidak. Kenapa? Karena sebabnya duluan. Walaupun habis subuh. Habis asar kita ke masjid, kayak tadi ini kan kita berangkat sebelum maghrib. Sebagian sebelum maghrib ke masjid. Sunnah sholat tahiyatul, sunnah nggak sholat tahiyatul masjid? Sunnah. Walaupun habis asar. Kenapa? Karena bukan jenis sholat yang dilarang. Nah ini ada orang sengaja ulun ke masjid habis asar sebelum maghrib. Kenapa Pian? Ulun mau sholat sunnah tahiyatul masjid di waktu makruh. Nah ini maksudnya begitu. Saya sengaja ke masjid, mau ngapain? Mau sholat sunnah tahiyatul masjid di waktu makruh, haram, dosa, dan sholatnya tidak sah, nggak sah sholatnya. Sama mutlak, ini dikatakan mutlakon, artinya sholatnya pakai sebab atau tanpa sebab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang, la taharrau bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubiha. Jangan kalian membarengkan, sengaja mengepaskan sholat kalian waktu terbitnya matahari, wala ghurubaha, dan waktu tenggelamnya matahari. Jelas ya ini ya. Nah, jadi ini yang terakhir ini orangnya sengaja main-main. Saya mau qodok sholat habis subuh. Kenapa Pian naruh habis subuh? Iya, sengaja mau saya paskan di waktu makruh. Nggak boleh. Kalau saya mau qodok sholat habis subuh, kenapa? Habis subuh santai, waktu kosong. Oh nggak apa-apa. Saya mau qodok sholat, ada orang punya qodok sholat wajib misal, kan ada yang punya qodok sholat wajib, lagi membayar ini qodok sholat berhari-hari. Habis asar, kenapa Pak Pian qodok habis asar? Habis asar saya pulang kerja, kosong waktu. Oh nggak apa-apa. Kecuali kenapa habis asar? Pas kebenaran waktu makruh. Saya mau ngebarengkan sholat dengan waktu makruh. Nah ini dilarang karena kurang ajar. Nah, insya Allah nggak ada yang kayak gini ya. Ini cuma contoh dari musannif. Jadi ingat, sholat yang dilarang tetap dasar awalnya adalah sholat tanpa sebab.
nafal mutlak atau tasbih. Begitu juga sholat yang sebabnya belakangan seperti sholat sunnah ihram. Ini dua ini yang dilarang. Selain itu nggak dilarang di 5 waktu atau 3 waktu ini. Tidak dilarang. Selain itu bebas. Selagi tidak sengaja meletakkan sholat di waktu yang dilarang dan tidak rutin. Dan tidak rutin. Kalau sengaja rutin, memang ngepaskan di waktu makruh, saya taruh di waktu makruh, nggak boleh. Walau faitatun yajibu qada'uha fauran. Bahkan seandainya sholatnya sholat yang faitah, yang ketinggalan, yang wajib diqada' secepat-cepatnya. Kayak contoh, ada orang nggak sholat duhur sengaja. Ya, ada orang nggak sholat duhur, tidak sholat duhurnya tanpa udur. Masih kita ingat di bab awal, di awal-awal kitab, kalau ada orang tidak sholat sampai keluar waktu, wajib qada tidak? Wajib kan? Kalau sholatnya ketinggalan tanpa sebab, tanpa udur, ada orang nggak sholat duhur tanpa udur, qadanya gimana? Fauran, wajib secepat-cepatnya, nggak boleh diudur, ya kan? Ada orang nggak sholat duhur tanpa sebab, tanpa udur, wajib qada duhur secepat-cepatnya. Berarti kapan? Ya asar langsung qada. Kan habis duhur asar. Wajib secepat-cepatnya mengqada. Nah, ini seandainya ada orang yang wajib qada cepat-cepat sholat duhur, terus di hatinya begini, saya paskan ini, qada sholat duhurnya di waktu makruh, dosa. Udah kena qada, sholatnya nggak sah lagi menurut Musannif ya. Kenapa? Li'annahu mu'anidun lisyar'i. Karena dia itu menentang syariat. Karena dia menentang syariat. Ini yang kayak gini, ini yang seperti ini. Malah sebagian ulama menganggap ini bisa jadi dia kafir, bukan cuma bisa jadi melakukan haram. Wa huwa mushkilun bitakfirihim. Ini diperdebatkan, diragukan, ya bisa jadi dikufurkan. Kenapa? Karena dia menentang syariat. Sama kayak ada orang bahasanya begini ya, potong sunnah, potong kuku. Dipikir, ada orang potong kuku, Pak, potong kukunya Pak. Kenapa? Sunnah. Kadang mau biarpun sunnah. Saya nggak mau biarpun sunnah. Ingat, ngomong itu dengan nentang syariat, kafir, murtad. Nah begini juga, Pak, kenapa sholat di waktu habis asar? Misal contoh ya, kenapa sholat di waktu habis asar? Iya, saya sengaja mau melakukan sholat di waktu yang haram. Loh, memang pekerjaannya dosa, tapi inatnya dia, meremehkan agamanya dia, penentangannya itu bisa bikin dia murtad. Cuman ya itu dia ada yang ditakutkan, pekerjaan tadi bisa bikin orang itu kufur. Nah ini perhatikan ya, kadang-kadang amal kayak gini ini berbahaya buat kita loh. Ayo Pak ke masjid sholat, biar masjid itu rumah Tuhan, saya nggak mau ke situ. Hati-hati, bisa bukannya dosa malah kufur, keluar dari Islam. Pak, hati-hati, ini waktu dilarang sholat, biar dilarang sama Tuhan, saya mau sholat di waktu ini, kafir nanti. Kalau ingat ya, kalau inat menentang. Nah ini perlu diperhatikan hari sekalian, bahaya. Nah, cuman insya Allah nggak ada ya. Biasanya kalau kayak kita nih orang awam, waktunya aja bingung yang mana waktunya. Nah, intinya buat kita dasar, jangan melakukan sholat sunnah tanpa sebab di waktu yang dilarang ini. Kalau sholat sunnah yang pakai sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan, apalagi sholat wajib, nggak ada masalah. Qadha juga tidak ada masalah di waktu-waktu ini. Itulah cabang dari rukun keempat sholat. Rukun keempat sholat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Sekarang kita masuk khamisuha, rukun kelima sholat. Rukunnya kelima sholat. Apa Ustaz? Syarat ya, syarat kelima dari sholat, bukan rukun, syarat. Wa khamisuha, dan syarat yang kelima dari sholat,
Istiqbalu ainil kiblati ay al-ka'bati bis sadri. Syarat kelima dari salat adalah menghadap kiblat. Menghadap ainil kiblah. Maksudnya Ka'bah, bentuknya Ka'bah, ainul kiblah. Menghadap titik Ka'bah. Bis sadr, dengan dada. Dengan dada. Fala yakfi istiqbalu jihatiha. Tidak cukup, tidak sah cuman menghadap arah kiblat. Ini mu'tamad mazhab Syafi'i. Nanti kita bahas khilafnya. Dan sudah pernah kita bahas di kitab Sairus Salikin di juz 2 ketika kita ngebahas adab-adab musafir, kalau sampean masih ingat. Jadi orang sholat wajib menghadap titiknya Ka'bah itu. Makanya kan kita kalau mau bikin masjid, bikin musola, kan kita perlu lapor kepada Kemenak dulu, diarahkan titiknya kemana, diukur. Kenapa? Biar pas itu kita menghadap kepada kotak atau titiknya Ka'bah itu, biar enggak miring. Kenapa? Itu yang paling kuat, itu yang mu'tamad. Jadi sekiranya ini kalau kita berdiri, kalau kita lurus jalan terus ke depan sampai kepada Ka'bah. Sampai kepada Ka'bah itu wajib menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi harus usaha yang bisa diukur. La yakfi istiqbalu jihadiha. Enggak cukup menghadap arah kiblat. Arah, bedakan ya. Arah itu misal contoh, sampean kalau ditanya Martapura di mana? Sana. Kan begitu. Padahal kalau ditunjuk ini ternyata bukan Martapura ini ke arah Cempaka yang saya tunjuk. Kan begitu kan? Melenceng 5 derajat aja udah bisa keluar kota. Itu masih sama-sama di Kalimantan Selatan. Bayangkan kalau dari sini keluar negeri, melenceng berapa derajat pindah ke Eropa sampean kiblatnya. Kan begitu. Itu namanya arah. Nah, mu'tamad mazhab kita tidak wajib menghadap arah. Tidak wajibnya menghadap Ka'bah, bukan menghadap arah. Itu mu'tamad mazhab Syafi'i. Jadi selagi dia masih mampu ijtihad menghadap ainul kiblah, bentuknya Ka'bah, bukan menghadap arah Ka'bah. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu taala. Khilaf, beda pendapat dengan kaulnya Abu Hanifah rahimahullah. Nah, di mazhab Abu Hanifah kata beliau tidak wajib menghadap ainul kiblah bagi orang yang jauh, cukup menghadap arahnya saja. Bahkan kalau di luar masjid kalau nggak salah Abu Hanifah tuh ada gambaran. Kayak kita tuh kan ainul kiblah tuh mata nih ya, kayak gini ya. Nah, tiang itu kan saya kelihatan. Nah, yang di tengah-tengah ini Ka'bah. Kalau itu namanya ainul kiblah, jadi lurus di tengah-tengah. Kalau di situ kan ini kan berapa derajat ya, kita miring kayak gini kan ada pandangan mata nih berapa derajat? 45 derajat kalau nggak salah ya. Mungkin bisa lebih sih kalau semua. Nah, ini pandangan mata ini yang kayak gini. Dia katakan selagi Ka'bah masih kelihatan di depan sah, walaupun agak miring-miring sedikit. Tapi ini bukan mu'tamad di mazhab kita. Nah, Imam Ghazali mengatakan, buat beliau sudah kita bahas di kitab Sairus Salikin, sulit kalau pakai ainul kiblah, kata beliau ya. Sulit pakai kalau pakai ainul kiblah. Jadi cukup arah saja kata beliau. Ya, cukup arah saja. Nah, kita di mazhab Imam Syafi'i mu'tamad wajib ainul kiblah. Sulit sekali. Iya sulit. Tapi kalau mampu gampang. Kalau pian mampu gampang tidak? Kayak sekarang pian ke masjid. Sulit nggak menghadap bentuk Ka'bah? Nggak sulit, kita udah enak tinggal langsung aja sholat begini. Kecuali illa fi haqqil ajiz anhu. Kalau orang nggak mampu ya baru lain cerita. Nah, bagusnya begini. Kalau bisa usaha sekuat tenaga menghadap titik Ka'bah. Sekarang enak kok, ada aplikasinya. Yang penting ya kurang lebih aja sih, pasti ada yang namanya miring sedikit itu sebetulnya biar aplikasi. Cuman sekarang lebih mudah daripada zaman dahulu. Jadi titik Ka'bah bisa lebih kuat, bisa lebih mudah ditemukan.
usahakan sekuat tenaga. Jadi biar pas. Miring sedikit-sedikit gimana? Ya ada khilaf ulama. Cuman untuk pribadi hati-hati pakai yang pas. Kayak di masjid ini kan insya Allah sudah diukur pas. Ya sudah, sesuaikan. Kurang sedikit gini, misalnya ini lurus Ka'bah. Goyang sedikit gini, harusnya batal. Jadi jangan sampai miring. Ini banyak loh ini, bukan sedikit. Kelihatannya aja sedikit. Tapi kalau di garis, miringnya bisa keluar negeri, sudah berapa ratus kilometer miringnya kalau diarahkan ke arah Mekah sana. Jadi wajib mazhab Imam Syafi'i menghadap titik Ka'bah. Ada khilaf mazhab Abu Hanifah menghadap arah Ka'bah boleh-boleh saja. Nah, kalau arah itu gimana? Arah itu kayak tadi yang saya bilang ya. Orang nunjuk ke sana, itu di sana titiknya. Itu sudah masuk kategori arah Ka'bah. Masuk kategori arah Ka'bah. Ulama ada yang mengukur darajat. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 35 derajat miring dimaafkan. Cuman intinya kalau sampean hitung darajat itu kan pian bisa aja tuh pakai penggaris yang bulat itu kan kelihatan. Sekiranya pian tidak menghadap ke arah yang lain. Kayak misal contoh kan barat laut. Ya. Jangan sampai setelah barat laut ini lebih dekat ke arah utara. Ya. Kan barat, ya. Barat daya, barat laut. Ini barat misal. Ini barat daya, di sini barat laut. Nah, masih segaris ini masih dimaafkan. Tapi kalau sudah kelewat ke arah yang lain, baru dilarang. Ini misal barat, sudah menghadap ke arah barat daya atau ke barat laut, nah baru dilarang. Jelas ya? Nah, itu yang mengatakan pakai arah. Cuman sudahlah. Kita alhamdulillah kalau di kampung, di tempat tinggal, nggak keluar kota, nggak di atas pesawat misal. Kalau di atas pesawat mungkin pian sholat masih bingung, cukup arah aja sah, nggak ada masalah, udzur. Nah, kalau di perjalanan keluar kota, cari masjid nggak ada, cari musola nggak ada, ngelihat matahari, ini Ka'bah di sebelah sana ini, itu pasti arah itu. Soalnya mau ngepaskan titik Ka'bah sulit sekali kan. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa, misal ikut arah. Nah ini untuk hati-hati. Wajib istiqbalul kiblah, dan perlu diperhatikan istiqbalul kiblah itu wajibnya bisadar, pakai dada. Jadi dadanya menghadap arah kiblat. Ini sering terjadi kalau sholat dempet-dempetan. Ini misal kiblatnya lurus ya di depan ya. Orang karena dempet begini sholatnya. Mukanya ke Ka'bah. Ini mukanya lurus, dadanya ke sana. Ini nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Kalau dempet tangannya aja yang diangkat, jangan badannya yang dimiringkan. Kalau berdempetan kan rapat gitu ya, sofnya rapat, tangannya aja yang diangkat begini, tapi dada tetap lurus ke depan. Jangan badannya miring. Lihat, ini jauh sekali nih. Dan kita praktek kadang-kadang begitu kan kalau lagi miring. Nah, ini hati-hati ya. Ini sekarang kita masih pokoknya kaidahnya yang kita bahas tentang ainul kiblah, titik Ka'bah. Jangan sampai miring begini. Kalau kita nengok kepala tanpa sebab haram, tapi nggak batal sholatnya. Kalau nengoknya pakai dada, batal sholatnya. Makanya dada harus tetap lurus menghadap arah Ka'bah. Illa fi haqqil ajizi anhu, kecuali bagi orang yang tidak mampu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, yang kayak gini dimaafkan. Siapa contohnya? Ada orang sakit nggak bisa bergerak mau sholat di rumah sakit atau di rumah di atas kasur, mau miring gerak nggak bisa, ya udah sholat sebisanya sampean. Atau ada orang diikat di rantai, diikat di penjara di rantai, kiblatnya ke sana, dia ngadapnya ke arah sana lain, ya udah sholat sebisanya. Kalau orang udzur nggak bisa menghadap kayak tadi ya, di rantai atau sakit contohnya, sholat sah aja sholatnya, tapi tetap wajib diqodho. Wajib diqodho. Kalau biar sembuh nanti diqodho. Sekarang sakit dia nggak bisa gerak, ya udah sholat aja sebisanya. Terus nanti kalau udah sembuh gimana? Diqodho. Loh kok diqodho? Iya, karena ini kejadian langka, sekali-kali aja. Kan sakit tuh nggak tiap hari ya, nggak bisa nengok kiblat. Atau terikat di rantai, diikat di tembok, diikat di kayu, diikat di pohon.
arahnya nggak arah kiblat. Waktu sholat datang, gimana nih saya sholat apa enggak? Tetap sholat, menghormati waktu, walaupun menghadapnya ke arah yang lain. Nanti setelah terlepas, tinggal diqadha menghadap arah kiblat yang betul. Wa fi salati syiddati khaufin, dan udzur tidak menghadap Ka'bah di salat syiddati khaufin, salat yang sedang sangat-sangat takut, ya, syiddatil khauf. Nanti itu akan kita bahas saja pada pertemuan yang akan datang. Kayak seperti dalam peperangan, itu namanya salat syiddatul khauf. Enggak apa-apa, tidak menghadap arah kiblat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekalian kita contohkan aja nanti. Ya, ada sholat syiddatul khauf sama sholat sunnah di luar kota. Nanti kita akan bahas itu. Tidak wajib menghadap kiblat, artinya uzur tidak menghadap kiblat. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiyah. Ya, silakan. Ya.